Seperti saya ini yang besar dan lahir di Pulau Jawa ini, malah sama sekali nggak bisa bahasa Mandarin karena waktu itu kami dihalangi. Dilarang gitu ya? Dilarang, bahkan belajar bahasa Mandarin itu benar-benar dilarang. Itu kalau belajar itu benar-benar sembunyi-sembunyi. Hai Tribuners, kembali lagi di Tribun Topik, di mana kita akan membahas topik-topik menarik yang pantas untuk dikulik. Nah, kali ini spesial banget karena ini bentar lagi kita bakal merayakan Hari Raya Imlek atau Chinese New Year. Tahun macan ini, kira-kira bakal terjadi apa tahun ini? Nah, tapi kita bukan membahas ke New Year-nya, kita bakal lebih membahas tentang Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI. Dan bersama Elsa sudah ada Ibu Dewi. Halo Ibu. Elsa. Senang sekali, cantik banget loh. Aduh, aku jadi agak minder jujur. Nah, kita bakal kepo-kepo dikit. Banyak boleh nggak ya kira-kira? Banyak boleh. Banyak boleh. Sedikit jangan. Sedikit jangan. Kalau sedikit malah nggak nendang gitu ya. Kita bakal tanya-tanya seputar PSMTI ya, betul. Khususnya di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah, PSMTI ini mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu dari Ibu Dewi. PSMTI itu lebih kompleksnya, dia itu bergerak di bidang apa, terus kegiatannya apa, seperti itu boleh? PSMTI itu Mbak, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa, apa saja yang berkaitan dengan sosial, PSMTI hadir di situ. Tetapi PSMTI tidak berpolitik, tidak dibatasi oleh agama maupun marga sendiri. Jadi semua boleh, menurut saya setiap orang Tionghoa yang lahir sepantasnya mendaftarkan dirinya kepada PSMTI karena itu merupakan sebuah rumah besar kaum Tionghoa Indonesia. Gitu. Meskipun di nama organisasinya ada kata-kata marga seperti itu ya, Betul, tapi betul. siapa aja boleh yang Kan namanya untuk join ya? Paguyuban. Paguyuban itu menyatukan semua marga-marga, begitu Mbak. PSMTI aktifnya di sosial, budaya, pendidikan, dan kemasyarakatan. Cukup banyak ya berarti ya. Tapi tidak berpolitik. Yang itu aja yang enggak gitu ya. Ini menarik nih. Soalnya kan kita PSMTI itu mungkin ada beberapa dari Tribuners yang belum tahu mungkin. Kalau awal mulanya PSMTI itu gimana terbentuknya? Sejarahnya ya? Kayak sejarahnya tipis-tipis gitu deh. PSMTI itu didirikan ketika kita mengalami sejarah yang paling kelam di Indonesia tahun 98, Mbak. Jadi kira-kira usianya udah 23 tahun ya. Udah cukup lama ya? Cukup lama, cukup sudah menjadi dewasa gitu ya. Nah, dari kejadian tragedi Mei itu kita pemerintah terutama dengan Bapak Brigjen Teddy Yusuf memberi amanah, yuk dikumpulin yuk gitu loh, untuk membebat luka-luka batin suku Tionghoa ini akibat tragedi sejarah yang kelam itu. Gitu. Berarti ini berangkat dari sejarah Indonesia yang cukup kelam gitu ya? Menyedihkan ya. Menyedihkan ya. Tapi mungkin dari Tionghoanya sendiri gimana caranya untuk bergabung atau mungkin otomatis bisa tergabung dengan PSMTI, mungkin bisa diceritakan? Enggak, Mbak, semua untuk bergabung pasti dibutuhkan beberapa data, cuman tidak dipersulit gitu ya, paling cuman foto, KTP yang lumrah-lumrahnya aja. Cuman memang untuk untuk menarik suku Tionghoa ini untuk berorganisasi, Mbak Elsa, memang tidak semudah yang lainnya untuk berorganisasi. Ya tadi kembali lagi ada sejarah kelam, terutama yang usia-usia lanjut, yang senior itu ya, kan kita tahu sejarah kelam tidak hanya ketika tahun 98, suku Tionghoa ini mengalami puluhan tragedi sejak dari bangsa ini didirikan, bahkan negeri ini berdiri, itu mengalami banyak tragedi gitu. Nah, tahun 65 sendiri ada kejadian ketika giat-giatnya, padahal mereka lagi senang-senangnya berorganisasi, kemudian ada yang terjadi tahun 65 itu yang namanya Bapergi. Mereka mengumpulkan data, ternyata mereka dicurigai menjadi salah satu anggota PKI waktu itu. Jadi
itu PR besar di awal pendirian PSMTI, meminta data gitu. Mereka ketakutan menyerahkan data gitu, Mbak Elsa. Untuk pendataannya itu ya yang sulit ya. Betul. Apakah itu masih berlanjut sampai sekarang atau gimana? Tidak, dengan pastinya tidak setelah semakin, apalagi zaman reformasi ini kita dibuka, suku Tionghoa juga punya kesempatan, hak dan kewajiban yang sama untuk membangun bangsa negeri ini. Tidak sesulit itu, meskipun yang senior tetap kita harus meyakinkan gitu. Oke, gitu ya. Tapi ini ngomong-ngomong soal keturunan ini ya, kita membahas tentang keturunan. Ada beberapa juga suku Tionghoa yang marganya bisa dikatakan hilang seperti itu ya, maksudnya. Itu gimana tanggapannya? Marga suku Tionghoa itu marganya ratusan bahkan ya? ribuan, Mbak. Macam-macam. Makin banyak ya? Nah, kemarin kembali lagi karena politik, Orde Baru yang berkaitan dengan kesukuan Tionghoa ini kan tidak boleh dilarang. Oke. Maka kalau ini tragis juga, 32 tahun kami, terutama saya ya, seperti saya ini yang besar dan lahir di Pulau Jawa ini, malah sama sekali nggak bisa bahasa Mandarin karena waktu itu kami dihalangi. Dilarang gitu ya? Dilarang, bahkan belajar bahasa Mandarin itu benar-benar dilarang. Itu kalau belajar itu benar-benar sembunyi-sembunyi, itu bahasa ibunya kalau bisa bahasa Mandarin anaknya pasti akan diajari, dan itu diam-diam gitu, Mbak. Okay. Tidak vulgar gitu karena ya itu. Tapi efeknya yang lain, Mbak Elsa, satu generasi kami hilang karena 3 nama kami itu tidak boleh dipakai. Oke. Yaitu ceplikan-ceplikan pasal kecil kepedihan kami suku Tionghoa. Pasti sedih ya, ada kayak satu generasi yang tak tahu gap hilang gitu ya. Betul. Karena 3 nama itu bisa menjadi apa ya, misalnya satu nama seperti nama saya Lim Kyo Kim gitu ya, itu bisa dilihat kita ini berdiri dari pohon siapa, pohon yang mana. Family tree-nya ya? Ya, gitu. Oke. Kalau stigma anti Tionghoa di Indonesia sendiri, tanggapannya apa nih dari Budi? Itu kan ini agak bahasannya agak berat nih, cuman agak sumo gitu. Agak panas. Tapi kita juga kan gimana cara kita buat menerima perbedaan. Tribuners juga pasti percaya kalau misalnya di Indonesia beragam sukunya, beragam bahasanya, dan juga Tionghoa pun juga salah satunya bagian dari Indonesia gitu. Kalau stigma anti Tionghoa ini mungkin ada dari MTI itu ada mungkin pengecualian atau mungkin gimana caranya buat menghadapinya? Kembali lagi, Mbak, kalau bicara soal ketionghoaan itu kalau dikulik, dikorek gitu ya, Mbak, terlalu kita kompleks, mungkin bisa ya? Duduk di sini sehari lebih gitu, Mbak. 3 hari 3 malam. Karena kalau berkata suku Tionghoa itu adalah keluarga besar dari Indonesia, kita tahu, Mbak, bahkan sebelum negeri ini didirikan, suku Tionghoa itu sudah ada di sini. Kalau kita belajar sejarah, Mbak, berapa raja-raja Jawa yang cukup besar memiliki ibu yang dari Asia ya, dari Tionghoa terutama gitu. Jadi sebetulnya kalau suku Tionghoa itu adalah bagian dari bangsa dan negara ini gitu. Nah, kalau kita bicara stigma anti Cina, kita waktu itu tidak ada kata Tionghoa, itu sadis sekali, menghapus stigma anti Cina. Tapi sesungguhnya kalau saya berkata itu sebuah keprihatinan saya bahwa masalah kelahiran itu saya tidak pernah bisa memilih, Mbak. Saya kalau tahu lahirnya di Pulau Jawa, saya pinginnya original gitu ya, Mbak, ya. Tetapi masalah itu saya tidak pernah bisa memilih gitu ya. Jadi kalau saya bilang ya menerima nasib gitu ya. Menghapus stigma anti Cina itu adalah PR besar negeri ini. Bahkan seluruh komponen anak bangsa harus duduk bersama untuk menjalin namanya silaturahmi, toleransi, saling menerima begitu, Mbak. Ya puji Tuhan, tapi bagi saya sendiri hari-hari ini generasi milenial dan Gen Z ini ya, ini tuh seperti Mbak Elsa gitu, itu sudah terbuka pemikiran, pandangannya, menerima keberagaman itu dengan begitu lentur gitu ya, nggak ada benturan-benturan. Toh kalau ada benturan itu saya rasa hanya sebuah
apa ya, drama dari Bumbu kehidupan ya. drama dari sebuah kepentingan tertentu gitu, Oh, Mbak. oke, ya. Jadi ya bisa disampaikan ini langsung. Jadi hati-hati tuh, jangan ini ya. Jangan mau Hati-hati. dengan drama-drama. Jangan, hati-hati. Tidak boleh terperosok kita ya. Nah, ngomong-ngomong nih, kita kan bentar lagi merayakan Imlek, Tahun Baru Cina. Kalau dari PSMTI ada kegiatan-kegiatan tertentu mungkin, atau biasanya tiap tahun ada acara apa sih? PSMTI Imlek itu menjadi apa ya, sejak Presiden Gus Dur kami mendapat sebuah apa ya, kebahagiaan gitu bisa merayakan Imlek gitu ya. Saya masih ingat waktu kecil kita juga pergi Imlek, kunjungan ke paman, bibi, ke apa, kakek nenek gitu ya. Sebetulnya Mbak, kalau kita bicara soal adat, ini kita bicara adat ya. Betapa meleburnya suku Tionghoa dengan budaya lokal. Artinya begini Mbak, kalau Idul Fitri kan sama ya. Mudik gitu ya. Kalau ini Mudik, juga. terus satu. Yang kedua ada sungkeman. Kami itu kalau Imlek juga sama Mbak. Oh, sama ya. Ada Sama. tradisinya juga. Tradisinya Budayanya seperti pun itu. Nah, mirip. saya merasa bahwa itulah sebetulnya keindahan yang namanya akulturasi. Kalau Mbak Elsa mungkin setelah Idul Fitri ada hari raya apa Mbak yang 2 minggu Sawalan ya. Oh iya. Di kami ada yang namanya Cap Gome, Cap Gome. persis 2 minggunya. Jadi sebetulnya itulah yang dinamakan akulturasi budaya. Kalau ditanya suku Tionghoa ini bagian enggak sih dari bangsa dan negara kita lah? Akulturasi itu loh Mbak, apalagi yang dinistakan, apalagi yang perlu dipertanyakan, itu sebuah kepastian yang nggak perlu diperragukan dan dipertanyakan lagi. Kurang bukti apa lagi? Ya. Aduh. Kurang bukti apa lagi? Butuh bukti apa lagi? Iya, kita udah mirip loh. Kita kayak anak kembar, cuman beda warna aja mungkin ya, atau gimana. Tapi kalau untuk harapan tahun ini mungkin khususnya untuk yang Tionghoa atau mungkin khususnya bangsa Indonesia, mungkin ada harapan tertentu untuk menyambut tahun baru Imlek ini? Bagi kita semua menyambut tahun baru itu harapan dan mimpinya itu sama Mbak Elsa. Seperti kita merayakan 1 Januari, doa kita di malam tahun baru, semua samalah. Tetapi pasti dari tahun ke tahun, saya terutama sebagai Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI ini berharap bahwa cukup sudah kita mengalami banyak gesekan yang tidak perlu dipertanyakan dan digesekkan. Dan berharap karena suku Tionghoa ini kan memang lebih eksis di ekonomi ya Mbak. Dan kita tahu semua tahun demi tahun dengan adanya pandemi ini kan bukan tahun yang mudah. Yeah. Nah, saya terutama berharap kita semua makin ekonomi Indonesia kembali pulih. Amin. Ketika ekonomi sebuah bangsa pulih, maka semuanya akan pulih, Mbak Elsa. Yeah. Dan doa kita di awal tahun dengan Imlek ini ya pasti terjadi pemulihan kebaikan untuk bangsa dan negara. Amin, doa yang baik untuk mengawali tahun yang baik juga. Betul, ya. amin. Keren banget, salut banget sama semua kegiatan ataupun visi misinya. Ini mungkin bisa disebut visi misinya juga ya, maksudnya kedepannya tuh PSMTI pengen dibawa kemana gitu, dan untuk yang pasti dengan usia 23 tahun ini PSMTI sudah waktunya untuk internal PSMTI ini duduk bersama memikirkan jangkauan yang lebih panjang. Saya sebagai ketua provinsi pasti mengharapkan pusat pun bertumbuh seiring provinsi-provinsi yang lain bertumbuh, berharap bahwa akan ada kebaikan untuk PSMTI. Ingat Tionghoa, ingat PSMTI, ingat ekonomi, ingat suku Tionghoa. Kita bekerja sama berjejaring antara pemerintah, suku Tionghoa maupun PSMTI. Ini semua penting Mbak. Harapan saya sebagai ketua provinsi waktunya 23 tahun ini PSMTI pusat memiliki berkening dengan pemerintah, turut serta melebur membangun bangsa dan negara ini. akhir kata, kira-kira mungkin ada dari Bu Dewi statement closingnya nih untuk bangsa Indonesia. Ada? Kalau untuk bangsa dan negara Mbak, saya sebagai ketua PSMTI hanya mengharapkan bahwa sudah waktunya seluruh anak bangsa untuk bersama-sama bersatu
di tengah pandemi, menghadapi pandemi ini betapa banyak kita mendengar kesusahan, kesulitan saudara-saudara kita. Waktunya tidak membedakan suku, agama, apapun, yuk bersatu bersama menjadikan Indonesia ini jauh lebih baik, jauh lebih terhormat dan bermartabat gitu. Wih, keren banget. Thank you so much Bude udah Sama-sama. datang, udah Terima menyempatkan kasih, waktunya Tribun dan Jateng. udah kita kepoin tentang PSMPI gitu dan harapan-harapannya di tahun baru Imlek ini ya. Amin. Semoga nanti tahun depan benar jadi tahun yang baik ya buat Amin. kita semua. Amin gitu. Oke, Tribuners, sekian dari Tribun Topik kali ini. Jangan lupa untuk saksikan terus semua video yang ada di channel YouTube Tribun Jateng. Saya Elsa Elingtias, pamit undur diri. Sampai jumpa. Dan